ada yang mengurangi terkecuali orang meninggal dunia. Ya Bu, karena sesuai dengan usianya. Bukan mati muda Bu, mati ya karena sesuai sudah usianya. Model mak saya, mak gede saya, ya, Ibu Rohana, Nyabona, Nyak, itu semua udah bisa diabsen Bu. Karena ya memang udah ada umur. Sekarang diganti dengan anak-anak yang muda. Yuk kita sekarang kita membangun, kalau bukan kita siapa lagi Bu yang meneruskan, ya Bu. Semua juga yang penerus itu adalah penerus generasi muda. Kalau yang tua mah udah tinggal ngikutin, ya Bu. Sekarang kalau kita berhenti ngaji apa jadinya Bu? Yang sakit aja pada nyesal, pengen pada sehat. Yang mati pengen balik lagi ke dunia. Karena apa? Kurang ibadah, lalai dengan ibadahnya. Ya Bu, giliran ngaji nyuci, giliran ngaji ngepel, giliran ngaji belum masak, giliran ngaji mau ke anu, akhirnya ujung-ujungnya sakit. Udah sakitnya nyesel, kenapa kemarin gua nggak ngaji. Perlu Fatihah nggak Bu? Perlu. Yuk sama temen bacain Fatihah. Bagaimana kalau orang yang nggak ngaji, malu nggak Bu minta yang dibacain Fatihah? Malu Bu. Sakit mah ditahan baik. Bagaimana dia mau ngebacanya? Bagaimana dia mintanya? Orang dia juga nggak pernah duduk di majelis taklim. Makanya rajin-rajin duduk di majelis taklim. Apa sih Bu taklim? Taklim itu untuk menuntut ilmu. Nyuci pakai ilmu, nyapu pakai ilmu, ya Bu. Ngepel pakai ilmu. Kalau ngepel Bu maju apa mundur? Ngepel tuh mundur. Kalau nyapu maju. Itu kan semua pakai ilmu. Ilmu kamu bukan komputer doang, bukan bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Korea. Ya, semua bahasa dipelajari. Ngepel kagak berek, nyapu nggak berek. Kalau bahasa saya bahasa Duren Baru. Karena apa? Ya karena nggak ada ilmu. Jangan berisik. Makan. Tuh begitu Bu. Ya, makanya kita ini dibiasakan anak-anak kita belajar kerja, belajar pegawai. Kalau bahasa saya nyapu, ngepel, masak, nyuci, neriska, belajar. Kecuali kita banyak duit, punya gaji, panggil pembantu. Buka aja, kan udah diangsongin besar. Buka aja. Awas kena air itu si Putri. Nggak apa-apa. Itu Bu ya. Makanya kita alhamdulillah Bu. Kok aja nenek rajin banget baca manakib. Coba belajar Bu. Belajar manakib. Nenek saya Bu dulu kalau ada angin, rumah panggung, puhunan segede-gede alaihi waladolin, itu masalah. Sambil nuntun saya sambil teng-teng. Nanti kalau mau rohan, nenek saya biasanya baca rohan, mau puasa, baca manakib sesama. Kalau zaman dulu mah Bu pakai bekakak ayam, bunga 7 rupa, pakai minyak wangi, pakai telur. Zaman dulu tuh seperti itu ya. Kalau zaman sekarang nggak ada Bu yang ngingetin ini Bu, nggak ada yang ngingetin. Pakai piring. Karena apa? Orang sekarang udah jarang ngelewatin. Ini Bu dari Allah, tradisi dari nenek moyang saya turun ke emak saya, dari emak saya turun ke saya. Seperti itu. Apa anak-anak kita semua, wah anak gua mau belajarnya bahasa Inggris, anak gua belajarnya bahasa ini, bahasa itu, komputer semua pinter. Sholat kagak. Emang punya siapa? Punya Allah. Dunia ini punya dunia akhirat punya. Lah kita mah cuma numpang. Itu kok uyuhan. Ada yang ngomongnya seanu. Benar kan? Tuh orang yang lagi pada sakit, pengen ngaji. Kata mereka mau udah enggak. Belum enggak usah ngaji lagi, ntar gua samperin di rumah.
Artinya mau disamperin apa Ibu? Mati. Cabutnya. Nyawa. Makanya kita jangan nyepelein pengajian. Wah, heboh, giliran ngaji, pergi ke anu. Giliran dia sakit ngap-ngapan, kita baca Fatihah. Jangan baca Fatihah lagi Bu, bacain Ar-Rodu. Mati. Jangan baca Fatihah, coba ada maji neneng. Siapa di sini yang minta dibacain Fatihah? Gua bacain Ar-Rodu lu. Ya kalau masih sehat masih Ar-Rodu. Pejanah tuh minta di Ar-Rodu. Oh banget. Jangan maroda. Masih pengen panjang. Panjangan ngaler. Tawa pakai. Saya. Dikit. Yang minta di Ar-Rodu memposani. Ya lari. Tahu kalau panjang ada hari tanpa minta Ar-Rodu panjang jadinya biar gua berpanjang. jadi jadi ya. Ya tiap hari yang di demo sama yang di demo sama-sama selamat. Kita doainnya begitu. Maka dia juga saudara kita. Kan di dalam rumah juga kan nggak semua mulus. Kita punya saudara 4, ada 1 mah, 2. Yang sableng ya. Yang sableng sama itu juga. Apalagi ini 280 juta ya, apa 225 juta. Coba bapaknya atuk, bapak Prabowo, bapak presidennya atuk. Coba kalau itu anak yang sampai ngejual. Kalau dia digeruduk coba. Kalau itu anak mujair, banyak pisang. Iya. Alhamdulillah kita doain presiden kita juga biar sehat walafiat, dia bisa ngebimbing kita. Menyayangi rakyatnya, menyayangi negaranya, buminya, lautannya, itu biar punya utang, biar kebayar tuh utang. Kan malu Indonesia punya utang Bu, kita aja kagak punya utang. Iya, kalau ada yang merasa punya utang tersinggung Ibu hari ini. Iya, kita mah gak punya utang. Agak. Emang gue pikirin emang udah adat begitu. Makan ini enak ya? Iya. Dengan makan kue. Biasanya Titin ngejahitan dia mah. Dia juga ungu. Unge. Warna unge. Alhamdulillah Ini habisin deh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadu man istafahu min ibadihi masyaallah bil wilayah. Memuji aku akan Allah Ta'ala yang memilih daripada segala hambanya. Akan barang yang dikehendaki akan menjadi waliullah wa usahu bihamdi wa asrarihi wa jujabahu minhu ilaihi bisyairil inayah, dan menentukan Allah Ta'ala akan dia dengan menanggung akan segala rahasia, dan telah menarik Allah Ta'ala akan dia daripada kepada Allah Ta'ala dengan sebab sekalian pertolongan. Waskuru an manna alaina bil imani bima ja'at bihil anbiya'u min asrarihir rabbaniyah, dan aku syukurkan Allah Ta'ala bahwa sudah mengasihi atas kami dengan percaya dengan barang yang didatangkan oleh sekalian nabi-nabi dan wali-wali daripada beberapa rahasia Tuhan Rabbani. Wa wafaqna li muta'abatis sunnatihimul bayhatis saniyah, yang sudah menolong Allah oleh Allah Ta'ala akan kami bagi mengikut akan jalan mereka yang bagus lagi mulia. Ayat saya kalau bukain. Wa usalli wa usallimu ala man sajadalahu malaku wa huwa fi jari abihi suri. Aku pohonkan akan Allah Ta'ala sebagai mengasih rahmat dan sejahtera atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sujud baginya oleh sekalian malaikat, padahal ia pada ketika lagi terkandung di dalam tulang belakang ayahandanya yang menyerupai Nabi Adam alaihissalam.
wa ala alihi wa sahbihi wa tabihi nuri, dan atas keluarganya dan sahabatnya dan sekalian yang mengikut akan jalan mereka itu. Abadu, kemudian daripada itu maka berkatalah Syekh Siddiqul Al-Madani Khalifatus Syekh Muhammad Salman radhiyallahu anhu, ketahui olehmu hai sekalian saudara-saudaraku, manakala aku mendengar atau melihat cerita manakib aulia, yakni kebagusan aulia turun beberapa ramadan, aku lihat pula beberapa murid-murid yang mengarang akan manakib gurunya dan dibacanya pada tiap-tiap tahunnya itu pada hari wafat gurunya, serta membaca Quran dan surah hadis serta orang banyak. Maka sukalah aku mengerjakan seperti yang demikian sekedar pahamku yang bodoh, serta aku himpunkan setengah keramat guruku Sayyidi Syekh Muhammad Salman radhiyallahu anhu ajami baina syariati wa tariqati, yaitu kutub pada Nabi Madinatul Rasul. Pada masa itu lagi pula menunggu pintu kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa hendak ziarah kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak minta izin kepadanya, maka adalah ziarahnya itu sia-sia. Yang bagus bu kalau mau ziarah umroh itu baca sesama dulu, minta izin juga di sini. Sekalipun johirnya sah, maka adalah tabiatnya Tuhan Syekh Muhammad SAW itu kasih sayang kepada sekalian orang yang menuntut ilmu, ini kayak kita, dan sekalian orang yang fakir miskin, lagi suka berkhidmat kepada orang yang alim dan orang yang menjalani jalan tariqat dan hakikat, dan kepada aulia Allah dari kecilnya sampai besarnya hingga sampai dia kepada makom mursi. Kita nggak ada yang itu doang putus. Bapak Gubernur kita doain bupatinya, para bupati, para camat, para lurah, para RT RW se-Jawa Barat, berikut masyarakatnya biar pada bisa diatur. Yang ngatur sama yang diatur sama gitu. Itulah pekerjaan dan kasih kepada Tuhannya dan dibenci kepada yang dimurkainya, dan melazimkan musyahadah dan muraqabah pada tiap-tiap waktu yang ibadah, dan meninggalkan adatnya yang jahat dan melawan dia akan hawa nafsunya. Manusia yang ada apa bu? Di dirinya nafsu. Punya lemari atur beli lagi, punya kursi beli lagi. Sekalipun daripada yang halal dan tiada tidur daripada malam, melainkan sedikit jua, yakni apabila ditaruh kepalanya di atas bantal maka ia keluh kesah seperti orang yang sakit, dan apabila waktu sahur pun maka bangunlah ia daripada tidurnya, dan lalu ia beribadah di waktu itu hingga waktu subuh. Lalu ia bersembahyang subuh, kemudian daripada itu membaca ratib hingga terbit matahari. Membaca ratib tuh bu, doa nggak habis maghrib, habis subuh insya Allah bu. Lalu ia sembahyang sunat isyraq. Pada ngerjain nggak? Apabila sampai 1/4 hari maka bangkit sembahyang sunat duha. Kalau isyraq tuh bu, ibu kan habis sholat qobla subuh, sholat subuh, udah ibu kan pikiran apa tau dah yang dibaca sama ibu. Karena malam itu dalam sholat aja isya. Iya maksudnya. Iya. Dan membanyakkan ia akan puasa sunat karena riadah, yakni supaya biasa, maka kerjaannya semua itu di masa belum baliknya sah, dan di masa itulah ia disuruh makan oleh orang tuanya, akan makan di atas hidangannya, maka disangka oleh orang tuanya dimakannya, yakni demikian itu, maka tiba-tiba diangkatnya tempat makanan itu, maka dilihatnya seperti belum dimakannya. Kalau memang Allah kalau udah ngasih karomah kepada para wali, ya itu seperti itu. Yang udah dimakan romanya kayak belum. Nenek moyang kita debuk dulu. Saya ya sama nenek, kata saya nasinya dikit buat bu. Ini di lokat cukup, karena orangnya banyak, nasinya cuma sebakul ceting. Tapi kalau orang dulu bu yakin
nasi cukup walaupun sedikit. Kemudian pergi orang tuanya kepada gurunya mengaji Quran, mengadukan kelakuan Tuhan si Muhammad Salman radhiyallahu anhu, katanya diberi makanan pada tiap-tiap hari. Manakala ia sudah makan maka dilihat makanannya seperti tiada dimakannya. Kalau di Sunda masih ya, makanya kan dipakai nasinya pakai bakul, terus ditutupin daun hijau. Daunnya itu Bu dilayuin ya, ditaruh di atas bakul ceting. Itu Bu hawanya kenyang. Makanya orang kampung mah nggak semeragas kayak orang sini. Orang sini mah Bu habis makan pergi pure makan bakso lagi, makan somai, makan segala rupa dah kalau orang sini mah. Makanya orang sini mah boros. Kalau orang di kampung, maaf ya, di udik-udik mah, nenek saya kan orang udik Bu, termasuk nenek sini kan udik. Dulu zaman dulu kan ini udik Bu. Zaman dulu ini udik, bukannya kota Citayam Bang. Alipindo. Kalau baca orang dulu nggak begitu Bu. Nasinya pakai tumpeng, makanya awalnya kenyang. Orang mah kagak, habis makan juga terus biar beli makan itu kalau seblak, habis makan seblak udah sakit.